Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari yang masih boleh kami nikmati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk program ekstensi yang akan kami lakukan Tuhan. Kiranya apa yang akan kami simak, apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami lakukan Tuhan dapat menjadi ilmu yang baik Tuhan untuk kami semua Tuhan, dan dapat berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin ya. MJ, saya kembalikan kepada MJ. Selamat pagi siswa-siswi dan juga para guru sekalian. Kita akan memulai ya untuk workshop kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Mister ingin memperkenalkan dulu narasumber yang akan mengisi workshop kita. Jadi workshop kita ini temanya adalah tentang editing video. Mungkin kita sebagai anak-anak milenial ya, termasuk Mister juga anak milenial, ya nggak ya? Ya pokoknya gitu ya. Kita pasti kenal dengan istilah video, apalagi sekarang YouTube itu kan sudah sangat banyak sekali. Nah, makanya penting untuk kita, terutama untuk yang hobi juga untuk ambil video, itu bisa mengerti tentang yang namanya editing. Makanya hari ini kita akan coba untuk memberikan webinar tentang editing video. Nah, narasumber kita hari ini adalah saya panggil kakak aja kali ya, Kakak Alfred Wijaya. Nah, Kakak Alfred ini tadinya adalah alumni SMPK Trimulya di tahun 2006. Ya, halo. Nah, sekarang bekerja sebagai wira swasta juga, dan yang paling penting di sini adalah melayani di gereja GII Dago ya, Kak? Aku di Cornerstone. Oh, luar biasa ya. Di Cornerstone. Dan melayani di software multimedia. Di digital ministry-nya ya. Oke, Kak Alfred, mungkin kita langsung masuk aja ya Kak Alfred ya ke substansi dari workshop kita hari ini. Kan kalau kita mau ngedit video, kan itu nggak mungkin langsung edit kan, pasti ada step-stepnya. Kita akan mulai dulu dari, kalau saya bisa simpulkan, itu kan pasti ada ambil gambar dulu, lalu ada video, editing, lalu kita kompres, dan nantinya kita bisa taruh di YouTube atau kita untuk pekerjaan yang lain. Kita mulai dulu dari pengambilan gambar. Iya. Alfred, kalau menurut Kak Alfred nih yang sudah lama berkecimpung di dunia editing video, pengambilan gambar itu paling bagus alatnya pakai apa ya Kak Alfred? Kalau ditanya alat itu sebenarnya nggak ada jawabannya sih Pak. Jadi alat yang paling bagus itu alat yang kita punya. Jadi kalau kita punya handphone ya kita bisa maksimalin handphone itu ngambil gambar seperti gimana pun, yang penting itu sebenarnya cerita. Jadi kalau kita ngomongin intinya sih saat kita bikin video, bikin film gitu bukan masalah pada kameranya. Gitu, memang kamera pengaruh tentang kualitas segala macam, tapi kalau kita ngomongin seberapa menarik video itu, kita harus ngomongin tentang ide ceritanya yang ada di dalam gitu. Jadi intinya adalah balik lagi ya, kontennya yang mau disampaikan itu apa gitu. Nah, cuma kalau nanya lagi tentang kamera tuh sekarang kan beraneka ragam banget Pak. Ada dari DSLR, mirrorless, segala macam gitu ya. Nah, untuk sekarang sih teknologi yang paling cepat banget berkembang tuh orang-orang beralih ke mirrorless ya semuanya. Gitu. Kenapa mirrorless? Karena mirrorless tuh dia ringan ya, bisa dibawa-bawa untuk traveling segala macam kayak gitu. Tapi untuk produksi film yang lebih serius pastinya ada cinema kamera yang harganya mungkin udah kayak 8-9 digit gitu loh. Gitu. Mahal banget ya. Mahal banget Pak, betul Pak. Makanya film mahal. Iya. Kak, coba mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, apa sih bedanya action camera, ada GoPro, lalu kalau nggak salah ada Osmo juga, lalu ada kamera biasa, itu bedanya apa sih Kak? Beda-beda kamera ya, jadi biasanya kalau action cam tuh mereka pocket banget, paling ukurannya segede gini ya. Teman-teman juga di sini pada tahu kan ya GoPro, ya bisa dipakai sama satu tangan doang. Cuma kalau kita bikin film pakai GoPro, banyak banget keterbatasannya. Dia nggak bisa ada bokehnya, bokeh tuh ada blur-blur belakangnya.
kayak Pak Julius tuh belakangnya ada garis-garis kan kelihatan tuh Pak, buku-buku. Nah ini berarti bukan, ya. itu biasanya pengaruh dari sensor sama dari lensa gitu. Nah kalau untuk kamera yang lebih serius tuh, yang lebih di atasnya, itu kita bisa dapetin yang namanya depth of field, dapat blur-blurnya lah kalau kita ngomongin sekarang mah gitu. Jadi action cam biasanya dipakai buat apa? Buat POV, point of view gitu ya. Bisa ngegantiin, ibaratnya kayak ngegantiin mata kita lah gitu. Biasanya action cam juga angle-nya wide semua gitu, nggak ada yang close up sih gitu. Nanti aku udah siapin kayak materi gitu Pak, aku ceritain dari boleh. Kalau gitu silakan Kak Alfred. Oke. Apa ada pertanyaan dulu Pak? Pertanyaan paling apa saja sih yang harus dilakukan untuk mengambil gambar? Jadi ini kita bicara sebelumnya dulu kan, sebelum kita ke editing. Ke editing ya. Nah, biasanya sebelum kita ngambil gambar tuh ada banyak banget. Nanti aku cerita tentang stage stage of film production gitu ya. Ini aku share screen ya Pak. Oke, udah pada lihat belum? Ya, sebelumnya kenalin dulu, aku namanya Alfred Wijaya. Sekarang tuh sama teman-teman dan adik juga kita bikin company namanya etcfilms.co gitu. Kita banyaknya ngerjain kayak komersil, video, campaign, atau banyak juga sih kayak bikin video-video buat gereja gitu. Nah, biar kenal lebih dalam ceritanya ya, aku mau share dulu apa aja yang kita lakuin gitu, yang kita kerjain, supaya nanti teman-teman juga ada bayangan siapa sih yang lagi ngomong ini gitu ya. Nah, ini aku pengen bagiin satu video, ada 3 video sebenarnya. Yang pertama tuh, ini salah satu video yang kita bikin untuk iklan gitu. Nah, lihat ya. Itu salah satu video kita bikin buat campaign-nya Kaliber sama KFC gitu. Terus mereka juga kolaborasi sama si Tokopedia. Ini baru campaign kemarin banget tuh, yang 12-12 gitu. Jadi video tuh banyak banget ya. Ada kita bisa ngomongin iklan, ngomongin vlog, ngomongin film gitu. Ada juga tentang campaign. Nah, ini salah satu yang campaign kita sempat bikin. Sekarang semua sudah kembali bergerak. Terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun, ada semangat baru untuk kembali bergerak maju. Tanpa disadari, banyak hal baru muncul di sekeliling kita. Ada hal yang selalu kita ingatkan. Ada kebiasaan baru saat beraktivitas. Ada cara baru untuk bertatap muka. Serta cara sederhana untuk melindungi yang tercinta. Karena melindungi mereka dimulai dari tempat ini. Untuk mereka dapat bergerak lebih aktif dengan langkah kecil yang besar manfaatnya. Dan langkah ini dimulai dari diri sendiri. Ya, ini salah satu klien kita juga. Kita bikinin campaign untuk maskernya mereka ya. Teman-teman sekarang nggak pada pakai masker ya? Iyalah, kan di rumah. Nah, Mbak ya, biar nggak tegang gitu loh. Ngeliat mukanya tuh kayak serius banget gitu loh. Aku kayak jadi tegang juga. Ya, jadi ini salah satu campaign kita bikin untuk mereka, sebenarnya iklan juga, tapi kita lebih arahnya ke
apa ya, emotional feelingnya gitu loh, bukan ke technical data gituan. Jadi ya ini kayak campuran nih short film sama iklan gitu. Nah ini ada satu film kita nonton, boleh Pak? Boleh ya, oke. Ini sekitar 5-6 menitan. Jadi biar kita nanti bisa bahas juga, karena ada beberapa step yang bakal kita breakdown dari film ini gitu. Kita lihat ya. Siap. Hai, namaku Ziko. Kalian tahu kenapa suaraku jadi semangat banget? Karena setiap buku komik detektif dan pencarian misteri yang sering aku baca, akhirnya bisa jadi kenyataan. Jadi, selesai kebaktian online tadi sore, Mir ngasih kita tantangan untuk nyari 4 kata kunci yang bisa ngebuat Natal tahun ini jadi lebih berarti. Dan kamu tahu hadiahnya apa? Sebuah mystery box yang pasti isinya luar biasa. Artinya, aku punya 7 hari lagi buat cari dan dapetin 4 kata kerja dari setiap clue yang ada. Hope, peace, joy, and love. Ini adalah clue utama yang Miss kasih sebagai panduannya. Katanya, semua jawabannya tentang apa yang akan terjadi sama diri kita dan orang lain. Mau tahu kenapa aku seneng banget dapat tantangan ini? Karena akhirnya kesukaan Ziko membaca komik misteri sama perjalanan mencari harta karun bisa aku alamin sendiri. Dan ini jadi pembuktian kalau aku adalah Ziko. Ini pasti gara-gara perintah mama buat beresin baju di lemari belum aku kerjain. Aduh, ini kok masih berantakan sih, Dek? Gak inget apa tadi yang mama minta? Rapihin lemari, pilihin baju yang jangan kepake. Inget kok, Ma. Tapi Ziko belum sempet. Ziko masih harus cari jawaban buat tantangan Natal kali ini. Padahal kan bisa, Dek, kalau kamu gak tunda-tunda. Kamar kamu jadi berantakan banget ini. Ini langsung mama sortir ya. Emang buat apa sih mama milihin baju kayak gitu? Buat besok, Dek. Oh iya, kamu kan libur. Besok bantu mama aja. Ini udah lama gak dipakai kan? Dek, tidur lebih pagi. Besok kita berangkat jam 8. baju kesayangan Ziko. Kok nggak bilang-bilang sih? Kamu gitu sih, Dek. Duluan ya. Yuk, udah beres. Anak mama hari ini keren banget.
ya, Dek. Sekecil apapun yang kita kasih buat orang lain, kita bisa kasih harapan loh buat mereka. Loh, ayo. Ibu dua anak ini adalah satu dari ratusan ribu pekerja informal yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi corona. Ya, ini ceritanya episode satunya. Jadi gereja kita Hokim Tong tuh lagi ada mini seri gitu, ada 4 episode. Ini episode satunya. Premisnya tuh saat kita bisa berbagi, kadang hal kecil pun bisa jadi harapan gitu buat orang lain ya. Mungkin baju bekas buat kita nggak kepake, tapi buat orang lain jadi baju baru gitu. Nah, nanti aku bakal breakdown tentang video beberapa kali, nanti kita bakal bolak-balik slide-nya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, aku manggilnya teman-teman aja ya, biar kelihatan masih muda gitu. Ya, kita bakal ada 5 bahasan hari ini. Yang pertama tuh production essentials. Di sini kita bakal bahas apa aja yang harus kita perhatiin dalam kita bikin video. Yang keduanya stages of filmmaking. Ya tahapan-tahapan untuk bikin film atau video itu seperti apa. Terus storytelling, apa aja yang harus diperhatiin. Terus 3 hal. Ini yang paling menarik nih, 3 hal yang diperluin saat kita bikin video gitu. Dulunya ini bukan tentang kamera. Nah, kita mulai aja. Yang pertama, production essentials. Jadi teman-teman, kita bakal bahas tentang resolusi, shot size, framing, and composition, sama kamera movement. Yang paling pertama, teman-teman di sini pasti udah familiar banget ya sama yang namanya 4K. Ya, 4K itu resolusi. Ini kita ngomongin video resolusi ya. Kamera HP kita juga ada yang bisa 8K malah ya, tuh Samsung yang baru tuh. Mostly kita HP banyaknya sekarang udah bisa 4K lah. Minimal mungkin udah 1080. Nah, teman-teman ada yang pernah tahu DVD? Tahu lah ya, generasi ini mah masih itu, kecuali yang lahirnya sekarang tuh. Nah, DVD itu kalau teman-teman lihat resolusinya tuh cuma 700. Jadi resolusi itu berapa banyak pixel di dalam satu video, di dalam satu gambar gitu. Kalau kita lihat yang 4K ini ya, kan ada 4096 dikali 2160. Berarti di dalam satu garis nih, dari kiri ke kanan, itu dia punya 4096 titik. Gitu, dikali ke bawahnya 2160 titik. Gitu. Jadi, kenapa kamera makin besar K-nya, makin besar resolusinya, makin mahal? Karena sensor ngambil gambar lebih tajam gitu. Resolusinya makin tinggi sama dengan gambar makin tajam gitu. Ini juga dipengaruhi sama pemilihan lensa kita, ukuran sensor segala macam gitu. Kalau teman-teman nonton YouTube tuh sekarang HD-nya atau high definition-nya tuh di 1080, yaitu resolusi yang ini ya, 1920 dikali 1080. Di bawahnya 1280, 720. Sekarang tuh orang-orang udah menganggap ini tuh jadi kayak resolusi standarnya kita. Gitu, dulu sih resolusi segini tuh udah kayak resolusi canggih banget gitu. Waktu aku SMP tuh seumuran kalian, wah seumuran Pak Julius mungkin di video udah canggih ya Pak dulu. Oh iya betul. Apalagi dulu masih sekarang, VCD itu, titik 20. Iya dulu VCD tuh resolusinya 300 Pak, dikali 160 gitu. Iya jadi makin kesini teknologi itu resolusinya makin tinggi gitu. Ya jadi saat kita pilih kamera bagus banget kalau kita bisa dapat resolusi yang lebih tinggi juga gitu. Tapi resolusi video ini juga berpengaruh sama sistem editingnya kita. Kalau kita ngeditnya pakai komputer yang standar, let's say i3 gitu ya, Intel i3 itu ya mungkin bakal lagging juga gitu. Jadi kita harus
perhatiin saat kita pilih resolusi itu kuat nggak kita ngeditnya, gitu ya. Nah, kita lanjut. Kamera shot size, teman-teman di sini itu banyak banget ya. Shot size tuh ada dari extreme close up tuh yang cuma kelihatan mata doang. Ada close up yang sampai mata, sampai ke dagu ya, dari atas sampai ke leher lah, sampai ke bahu bagian atas. Medium close up sampai ke extreme long shot. Kalau extreme long shot tuh orangnya kecil banget segitu doang. Gitu. Nah, ini wajib kita terapin saat kita bikin video nanti. Gitu. Teman-teman nanti rencananya mau bikin vlog gitu kan ya. Nanti kita pikirin gimana caranya supaya vlognya tuh menarik. Yang pasti harus digabungin antara shot 1 sama shot 2 tuh jangan nyampe semuanya tuh close up doang gitu. Kita harus ada full shotnya, harus ada medium shotnya juga. Kenapa? Ya supaya lebih bervariasi, lebih interesting gitu. Kapan kita butuh close up? Butuh close up tuh saat kita pengen ada penekanan, saat kita pengen ada hal detail yang disampaikan gitu ya. Kalau teman-teman tahu sinetron Indosiar misalnya ya waktu dulu, saat mereka lagi marah tuh, saat mereka lagi marah tuh pasti di zoom kayak gini, gitu ya. Nah, tapi saat kita mau ceritain tempat biasanya tuh angle-nya ngambil yang lebar gitu ya, ngambil long shot atau extreme long shot gitu. Kayak drone shot tuh yang dari atas itu kebanyakan mereka mainnya long shot atau extreme long shot gitu. Kenapa? Karena dua yang paling lebar ini itu untuk menceritakan tempat teman-teman gitu. Sedangkan yang makin ke close up tuh makin ceritain tentang detail gitu. Ya. Nah, selain kamera shot size itu ada lagi namanya angle. Angle ini sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling banyak banget dipakai itu 3 ini, eye level, low angle, sama high angle. Ya, eye level tuh kita cerita tentang hal yang netral teman-teman. Itu ibaratnya kita lagi tatap muka kayak gini nih, ya hadap-hadapan, itu low angle gitu. Eye level itu eye level. Low angle itu kalau kameranya ada di bawah. Jadi let's say kalau kita berdiri tuh, itu kan lebih mengintimidasi ya tuh, lihat si anak ini dia kayak sombong-sombong gitu kan. Sombong gitu. Kalau kita ngambilnya dari bawah angle-nya, kita mau ceritain tentang pride, ceritain tentang optimisme, itu angle kameranya dari bawah. Gitu. Keren ya? Kapan kita pakai high angle? High angle tuh kameranya dari atas orangnya ya. Saat kita pengen nunjukin interest di light, lebih ke apa ya, hal-hal yang sifatnya lebih kayak ke manis, sweet. Teman-teman kalau nonton Shrek ada si kucing ya, si kucing yang apa sih, si Kitty itu loh. Kalau dia pose tuh pasti kayak gini kan, dan dia tuh kameranya dari atas terus matanya berbinar-binar. Nah itu iya benar. Nah Pak Yulis tuh mirip banget tuh. Iya memang. Iya. Nah saat kita mau ceritain tentang hal-hal seperti itu, kita bisa pakai yang namanya kamera angle. Gitu. Nah iya kayak si Pus tuh, benar tuh Pak Yulis, thank you udah mendemokan. Iya, cuma sayang Pak kameranya masih eye level, itu harusnya lebih low level gitu Pak. Nah, ya gitu loh kurang lebihnya ya teman-teman. Ya, jadi eye level tuh untuk ceritain hal-hal yang netral, yang sifatnya lebih ke informatif, atau kita ngomongin dialog. Low angle tuh ceritain tentang pride, optimisme, sedangkan high level cerita tentang interest or delight gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga itu ada kamera movement. Ini movement juga banyak banget kita pakai. Kayak tadi tuh panning tuh kameranya ngegeser ke kiri, ke kanan, gitu ya, muter gitu. Gimana Pak? Gimana Pak? Enggak, ini agak pecah aja di sini kayaknya koneksinya di sini. Oh, oke. Dilanjutkan Pak. Oh, pakai Bu Vera bagus. Kalau gitu saya pindah coba ke Bu Vera. Oh, itu tuh sebelahan ya? Sebelahan Pak. Kita cuma beda 2 kota lah. Oh iya, itu aku bisa lihat backgroundnya ada mirip. Iya. Oke, kita lanjut ya, movement. Jadi movement tuh ada panning, tilt, dolly, slide. Teman-teman untuk detail kayak gini mah, ini mah berupa informasi aja. Karena
ini mah bakal ngikutin dengan sendirinya lah. Cuma kurang lebih panning tuh ke kiri, ke kanan nih kayak badan saya, ya muter gitu. Ada anchor-nya, ada titik tumpunya. Kalau tilt tuh ke atas, ke bawah, gitu ya. Kalau dolly itu dia maju, mundur. Kalau misalnya ada objek dia ngikutin tuh dari belakang kameranya. Gitu. Kalau slide kayak gini, geser kiri, geser kanan, gitulah. Ya, ini movement juga perlu kita gabung-gabungin supaya menarik ya videonya gitu, lebih bervariasi lagi. Oke, kita lanjut ke stages of filmmaking. Yang pertama, ya pasti pertama banget kita harus tentuin ya cerita kita tuh mau bikin apa gitu. Jadi kalau orang-orang kan biasanya bilang dari pre-production, production sampai post kan. Tapi sebenarnya tuh ada satu tahap sebelumnya. Oh, ini tuh ada yang gabungin si story development ke dalam pre, tapi ada juga yang pisahin. Kalau aku sendiri sama tim biasanya kita pisahin. Kenapa? Karena masuk pre-production tuh ibaratnya kalau kita di dunia kerjaan ya, masuk pre-production tuh sudah kita dapat DP lah kasarnya mah, udah dapat termin 1 gitu. Nah, tapi sebelumnya kan kita perlu yang namanya pitching gitu ya untuk meyakinkan si klien cerita kita tuh worth it buat dia bayar gitu, buat dia hire kita. Nah, jadi di plot itu story development kita bener-bener bikin kayak premis dulu aja outputnya. Premis itu cuma kayak 1-2 kalimat yang menggambarkan keseluruhan cerita gitu. Misalnya tadi yang si Ziko ya teman-teman. Premisnya di si Ziko itu berbagi sekecil apapun bisa jadi harapan gitu buat orang. Udah segitu doang gitu. Nah, lewat dia malas beres-beresin baju, treatmentnya kayak detektif-detektifan, itu mah berupa tambahan gitu. Cuma hal yang pengen disampaikannya ya tentang harapan gitu. Jadi harapan itu sama dengan care ya tadi ya, ada di itunya juga kita bener-bener kayak eksplisit banget gitu. Masuk ke pre-production, ini tuh persiapan produksi, kita bikin storyboard, terus kita survei juga. Di dalam persiapan produksi ini, semuanya tuh harus dilihat teman-teman, kita harus cari tempat, cari talentnya, gitu. Kebayang nggak sih kalau Ziko-nya itu ternyata Pak Julius gitu kan, nggak cocok, gitu ya. Harus yang anak kecil gitu ya, harus yang happy-happy gitu, gemas-gemas gitu, biar si videonya pun menarik sama karakternya. Gitu. Terus kita juga survei ya, teman-teman kalau kamarnya itu adalah kelas kalian gitu ya, nggak ada ranjangnya, nggak ada ada papan tulis sih. Ya tapi nggak ada ranjang, nggak ada apa-apa kan nggak cocok juga. Kita harus cari kamar beneran gitu, ada mejanya, ada papan yang kita pengen juga, terus ada ranjang untuk dia tidur sama bener-bener looks-nya tuh kamar gitu. Lalu masuk ke dalam production. Di production harus ada ya biasanya sih dibagi banyak banget divisinya. Kemarin tuh waktu syuting si Ziko tuh kurang lebih kita sekitar 25 orang untuk produksi, tapi di sini aku cuma tulis 2 bagian dulu aja. Ya, yang harus ada tuh orang kameramen sama orang audionya gitu. Ibaratnya kita kameramen sendiri juga bisa lah jadi video gitu. Tapi kalau ada audio doang jadinya rekaman CD ya, nggak ada gambar ya. Dan jadi di dalam production itu ada banyak banget sebenarnya, ada orang lighting, ada orang catering, scripting, continuity segala macam, banyak banget gitu. Di post ada rough cut, finishing, rendering. Ini tuh tahapan-tahapannya aja ya. Rough cut tuh kalau teman-teman ngomongin mah cutting tahap 1 lah biar si ceritanya tuh kebentuk dulu gitu. Kadang kan kita di dalam video kamera action gitu ya, itu tuh berarti 1 take teman-teman. Begitu cut action lagi itu tuh berarti 2 take gitu. Atau misalnya lagi ngomongnya rada-rada keseleo gitu ya, bibirnya, mulutnya, kan harus retake-nya. Itu kan jadi banyak banget. Di rough cut ini kita tuh susun bagian mana yang paling bagus gitu. Nanti finishing masukin warna, lagu, teks misalnya kalau perlu, terus baru masuk ke rendering gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap pre-production. Jadi si pre-production ini sebenarnya yang bikin videonya menarik itu di bagian pre-production ini. Ya, pre-production tuh kita sebut ada 4 P's. Ada 4 lah ya. Ada people, place, plot, and purpose. Teman-teman, ini hal yang paling krusial saat kita bikin video atau bikin film karena
orang tuh bakal nonton kalau 4 ininya menarik gitu. Bukan karena kita pakai kamera harga 500 juta ya orang jadi nonton. Tapi karena ceritanya menarik gitu. Banyak banget kan ya di YouTube atau teman-teman sendiri juga nontonin TikTok atau IG gitu. Itu kan sebenarnya pakai HP doang gitu. Ya, tapi kenapa kita bisa nonton? Karena ya mungkin kontennya dia menarik gitu. Entah dia cuma ngapain, tapi ya somehow menarik gitu buat diliatin sama kita gitu. Jadi 4P, P yang pertama tuh kita ngomongin tentang people atau subjeknya. Kita harus cari tahu di tahap pertama itu siapa yang ada di dalam cerita kita. Tentang siapa ini itu kita ngomongin subjek ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ada SPOK ya Bu Vera. Nah, subjek itu tuh tokoh utamanya. Kita bisa bentuk orang, tapi bisa juga dalam bentuk karakter atau kita ngomongin benda gitu. Kalau kita ngelihat banyak ya videonya Apple lah teman-teman, kalau kita nontonin iklan dan di videonya mereka mah nggak ada yang namanya orang, semuanya tuh berupa benda gitu, barangnya mereka yang yang diceritain gitu ya. Subjeknya itu harus clear siapa, jangan nyampe kita nge-shooting, apalagi kita nge-shooting vlog gitu ya, shooting kota aja terus kayak gitu, tapi kita nggak cerita tentang apa gitu. Anyway, kalau kita shooting kota pun bisa jadi subjeknya adalah kotanya tersebut gitu, ambience-nya gitu, suasana di sana tuh seperti apa, bisa juga cerita kayak gitu, tapi ada subjek utamanya, kita mau cerita tentang apa gitu. Terus yang kedua, itu tentang place ya, tentang tempatnya. Misalnya kayak tadi teman-teman yang si Ziko gitu ya, saat dia cerita sebagai detektif, kalau kita syutingnya di kolam renang, cocok nggak jadi detektif? Nggak cocok ya. Yang cocok kalau kita punya satu ruangan yang dianya tuh bisa dengan bisa fokus gitu, bisa kerja, bisa mikir kayak gini, ada satu papan, ya. Terus secara lighting juga kita benar-benar mainin kayak ada side light, lampu samping gitu biar bisa ngebangun mood-nya. Saat kita nentuin tempat itu harus relevan sama ceritanya kita. Kayak misalnya scene berikutnya tuh yang di area sumbangan tadi, yang yang di charity ya. Kalau kita ngadain itunya di mana misalnya ya? Ya di kolam renang juga lah. Itu kan sama aja, nggak nyambung gitu. Tapi lebih bagus kalau kita bisa bikin setting yang ada teman-temannya tuh, nggak cuma satu meja doang, tapi kita bikin settingnya gitu. Jadi kita saat nentuin tempat tuh harus relevan sama cerita kita gitu. Kalau kita bikin yang charity itu di hotel bintang 5, terus orang-orangnya pada pakai jas, kan nggak nyambung ya. Tapi kalau kita bikin itu di dalam lokasi yang sederhana, kayak tadi tuh temboknya cuma putih gitu, satu lorong doang, nah itu kita bisa masuk ke dalam ceritanya gitu. Lalu poin keduanya production friendly. Production friendly itu kita ngomongin tentang budget sih sebenarnya. Jadi kalau kita punya ide cerita ini, tapi tempatnya tuh ada di Medan gitu kan, kita harus bawa berapa puluh orang ke Medan kan, gitu. Itu secara budget juga nggak masuk misalnya. Atau misalnya tempatnya terlalu kecil, nggak ada ruang gerak buat kamera. Nah biasanya itu juga jadi salah satu kendala sih kalau ruangannya terlalu kecil. Gitu. Ada juga kalau ruangannya terlalu besar. Efeknya apa kalau ruangan terlalu besar? Suaranya jadi gaung, teman-teman. Kayak kalau kalian masuk ke dalam satu ruangan kosong, gede, kita ngomong apa tuh ngegaung kan, ada gemaknya gitu si suaranya. Which is itu juga nggak bagus buat produksi. Jadi untuk nentuin tempat tuh harus benar-benar ya hal-hal tersebut diperhatiin gitu. Lalu yang ketiga itu tentang plot. Ya. Cerita yang menarik itu perlu ada konflik atau penekanan yang bervariasi gitu. Di dalam cerita yang si Ziko tadi, itu kita masukin konflik, dia bukan malas sebenarnya, dia terlalu fokus sama sama kedetektifannya dia gitu. Jadi dia di laptop aja terus sampai akhirnya si mamahnya masuk beresin bajunya sendiri gitu. Nah, karena si Ziko nggak beresin baju, akhirnya mamahnya yang beresin baju favoritnya ternyata disumbangin, gitu. Nah, itu jadi salah satu konflik. Makanya kita bisa nilai jual di dalam ceritanya tuh di sana,
gitu. Saat si Ziko-nya ngerasa, ih kok baju kesayangan gue dikasihin gitu aja. Tapi saat si Ziko-nya akhirnya bisa kasih itu baju, ya dia baru bisa ngerasain yang namanya ya memberi itu ada bisa ngasih satu hope gitu buat si orang lain kayak gitu. Lalu purpose saat kita bikin video harus tahu dulu kita teh bikinnya cerita tentang apa gitu. Jangan nyampe kita bikin video cuma ya lewat doang, ujung-ujungnya nanti nggak ada yang nonton juga gitu. Hal yang perlu bikin menarik tuh saat kita punya goal yang jelas ya gitu. Jadi apa tujuan dari cerita yang mau disampaikan? Teman-teman dari 4 ini apa ada yang mau ditanyain? Boleh langsung mungkin, atau Pak Julius ada yang mau ditambahin Pak, atau Bu Vera, Mungkin Pak dari Franky? siswi dulu yang ingin bertanya. Ada? Mari, adakah? Adakah yang tidak ingin bertanya? Karena tadi ingin bertanya nggak ada yang jawab. Siapa tahu nggak ada yang bertanya, ada bertanya. Oke. Ya. Boleh Ada, juga ada. kalau Mbak lagi kagok gitu, boleh juga lewat chatting atau apa ya di dalam Zoom-nya mungkin Pak. Ya boleh. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, boleh klik di chat ya. Atau kirim surat juga nggak apa-apa. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi 4P-nya itu people, place, plot, sama purpose ya. Tujuannya apa tuh yang terakhir. Nah, lalu ini teknik yang menarik teman-teman, 3/1 rule. Jadi ini tuh kita ngomongin tentang pause dulu ya. Ini kita ngomongin tentang shoot, jumlah shot yang harus diambil. Jadi kalau kita kadang-kadang bikin satu video ya, teman-teman pernah nggak bungkus kado kan pasti ya? Kepikiran nggak gimana ngevideoin bungkus kado? Cara paling gampang ya udah simpan aja satu kamera di tengah atau enggak di atasnya, jadi kayak flat lay gitu loh. Terus udah aja ngebungkus jadi satu video beres gitu. Bener nggak? Sebenarnya cara paling gampang bisa kayak gitu. Tapi kalau kita terapin yang sebelum yang kita bahas tentang kamera shot, kamera shot size, terus tentang angle, bisa jadi cerita yang jauh lebih menarik. 3/1 rule ini kita ngomongin tentang saat kita bikin satu cerita, kita harus bikin itu dalam bentuk sequence. Sequence itu bahasa Indonesianya apa ya, Bu? Rangkaian. Urutan. Iya, urutan. Rangkaian, betul, rangkaian ya. Jadi video sama foto tuh bedanya apa? Kalau foto itu kita bikin satu frame cukup beres. Ya, bikin satu frame dengan lighting, momen sama angle yang pas udah cukup gitu ya, beres. Tapi kalau video kita tuh harus bercerita. Kita harus ngomongin yang namanya urutan gambar atau sequence itu. Jadi misalnya saat kita pengen bikin satu video ngebungkus bungkus kado gitu, kita bisa mulai dari dia ngambil gunting. Satu shot. Simpan box. Duduk. Udah 3 shot ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 baru beres gitu. Jadi saat kita bisa bikin sequence kayak gini, ini bakal jadi cerita yang jauh lebih menarik. Iya. Saat teman-teman bikin video tentang makan gitu ya, bisa aja kita mulai dari ngambil piring, tuang nasi, terus ngambil sendok, numpahin sayur, terus ngambil tahap pertama, terus di close up mulutnya, gitu ya, terus kasih lihat ekspresi mukanya, aduh ini kayak enak banget gitu ya. Itu bakal jauh lebih menarik dibanding kita pakai satu kamera. Ya udah aja dipantang kayak gitu, ya udah kita kayak ngelihat mata biasa berarti ya. Kita ngelihat orang makan juga ya biasa aja. Makanya di dalam video itu kita bisa bikin menarik. Kenapa? Karena kita bisa
cerita dari berbagai sudut pandang gitu. Beda sama kita ketemuan sama orang, ngelihat orang makan ya udah pasti dari satu angle gitu. Kayak misalnya papa mama kita lagi makan, kan kita nggak mungkin si papa lagi ngambil piring, kita ada di depannya. Terus pas si papa ngambil sendok, kita geser ke samping, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi di dalam bikin video itu perlu banget teman-teman. Ya, kita bikin yang namanya variasi angle sama shot size tadi gitu. Ini kita coba lihat ya. Kalau di play jadi kayak gimana. Tuh, ya, lebih bercerita gitu. Dari gunting. Ini kan close up ya. Close up, terus masih close up. Terus di sini udah medium shot. Lebih wide ya. Nah, di sini ngambil mediumnya, ngambil tight shot-nya lagi atau close up. Lebih close up lagi, ngambil detail. Terus udah dikirimin gitu. Ya. Jadi teman-teman, ini bisa banget untuk kita aplikasiin. Ini hal yang simple dan terserah mau kamera HP pun bisa sebenarnya. Ada kamera HP sekarang mah udah bisa di zoom juga kan. Meskipun kayak digital zoom ya, di pinch gitu, tapi kita bisa cerita dalam dalam kualitas yang berbeda gitu. Ya, kita lihat lagi dah. Oke, Kak Alfred, ini kayaknya ada yang bertanya ini. Ya. Dari somebody. Dia mau menanya something. Kalau transition itu penting atau tidak? Transisi ya. Efek transisi itu nanti kita bahas di belakang. Ada contoh video tentang transisi. Transisi penting saat kita benar-benar butuh. Tapi kalau kita ngomongin yang namanya film like gitu ya, atau ya kalau kita ngelihat film bioskop, transisi itu cuma dipakai untuk special effect doang gitu. Jangan sampai di sepanjang video kita masukin transisi, kecuali konsep videonya memang transisi semua gitu. Ya. Jadi transisi itu ada tentang yang fade atau yang mungkin kalau kamu pernah lihat tutorial di YouTube, banyak banget ya sekarang ada smooth transition tuh yang cepat-cepat gitu atau apalah, banyak banget kan. Itu penting saat kita ya memang benar-benar dibutuhin gitu. Gitu, kejawab nggak ya? Maksimal sampai jam 10. Kayaknya kejawab sih. Itu ngangguk-ngangguk tadi yang somebody. Oh, somebody-nya ngangguk, oke. Iya. Transition tuh bisa bikin video jadi bagus, tapi bisa bikin kita kejebak juga sama videonya. Kalau kita pakai di semua video, malahan itu bisa jadi ngeganggu. Gitu, orang jadi kayak kagok gitu nontonnya. Gitu, nanti ada contohnya, kita bakal bahas tentang transisi ya. Siap. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ada lagi mau bertanya? Silakan. Ya, somebody yang lain mungkin. Oke, kita lanjut aja ya Pak. Oke, kita lanjut ya. The right mindset, ya. Creativity, belum kau ubah. Creativity is nothing but the way to solve new problems, dari Diana Santos. Teman-teman, kita bikin konten, bikin video itu nggak jauh sama yang namanya kreativitas. Kadang kita mikir, aduh harus kreatif, harus gimana, harus nggak kepikiran apa. Justru saat kita kepikiran tentang problem solving, ya sebenarnya itu udah bisa diomongin part of creative process gitu. Jadi kadang kita tuh suka kejebak sama itu mah bikinnya bagus, si itu mah kameranya bagus, si itu mah alat-alatnya lengkap gitu ya, tapi gue cuma punya HP 1 biji doang gitu. Nah teman-teman, ini ada satu contoh gimana bisa satu video ya dari satu angle, satu lagu, satu orang, satu cerita, tapi bisa bikin jadi menarik banget gitu. Bener-bener konsepnya sederhana, tapi worth to watch gitu. Kita lihat ya. Oke. Iya ya.
banget teman-teman 2013 punya. Tapi ini video tuh dapat award gitu di aku lupa ya di Kanada atau di mana. Dia tuh ada kayak festival video gitu ya, si Move ini menang gitu. Kenapa? Karena dia benar-benar simpel banget ya, orang cuma jalan dari ujung ke ujung, tapi dia ceritain tentang banyak banget tempat gitu, dan dia pakai audionya pun cocok ya dari lagunya, terus dengan dia masukin clap tadi, dengeran nggak? Ada clap, terus ada pas dia di tempat party itu, dianya teriak gitu-gitu, itu benar-benar kayak ngebangun emosi di dalam videonya gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Is clickbaiting good dari Matthew ya? Clickbaiting maksudnya di YouTube gitu ya, kita pakai judul-judul yang menjual gitu maksudnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin bagus atau enggak, ya selama kitanya nggak nipu orang mah ya mungkin sah-sah aja kali ya. Ya. Tapi kalau ujungnya jadi penipuan nanti orang jadi nggak mau nonton. Iya betul Pak. Misalkan ada Tom Cruise, ternyata wajah saya yang muncul. Itu penipuan bukan sih? Bukan kan ya? Bukan kan ya? Iya. Nah, ini ada contoh lainnya dari orang yang sama teman-teman. Kalau ini kan dia makan, dia jalan, ini dia makan sekarang. Ya ini simple banget ya. Dia cuma kayak kalau kita lihat dia satu kamera aja gitu disimpan dari atas, terus semuanya plate disimpenin. Teman-teman juga nanti kalau lagi bikin vlog bisa tuh masukin jadi salah satu bagian di dalam video. Gimana kalian makan apa aja. Itu kan sebenarnya bercerita juga ya tentang perjalanan kita kemana. Kita ya pasti ada something to eat kan ya. Gitu. Ini aku beresin dulu ya. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan tadi somebody yang nanya tentang transisi. Ini video pakai transisi terus dari awal sampai akhir. Ini di sepanjang cuttingan, kalau ceritanya sama dia nggak dikasih transisi ya, tapi saat beda cerita, dia belajar hal yang lain, dia ngegeser, terus dikasih fade doang sebenarnya. Fade, ya dikasih fade gitu, tapi jadi hal yang interesting juga gitu buat dia lihat.
gitu. Jadi saat kita bisa tahu cara pakai transisi yang pas itu harus di mana, ya bisa jadi hal yang menarik gitu. Semoga menjawab pertanyaan Sambadi tadi. Terima kasih telah bertanya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Nanti kita masuk ke dalam editing sudah ini. Jadi kesimpulannya tuh storyboard itu penting sekali ya Kak ya. Penting, betul. Gimana sih caranya bikin storyboard yang menarik? Menarik pertanyaannya. Sebentar, ini aku ada contoh storyboard. Ya, ini aku coba share screen yang lain dulu ya. Gimana caranya kita bikin storyboard yang menarik? Jadi di dalam storyboard tuh sebenarnya kita nggak perlu super detail, tapi kita perlu tahu dengan jelas apa yang dituju gitu. Nah, kenapa kita butuh storyboard? Supaya kita nggak pusing di editing nanti. Apalagi kalau kita ngomongin di dunia kerja, teman-teman. Dunia kerja tuh biasanya orang yang kerjain tuh spesifik. Kameramen cuma ngerjain kameramen doang gitu. Editing ya cuma sama editor doang. Gitu. Sebentar. Hai, namaku Ziko. Kalian tahu? Bentar, ini error kepencet. Oke, sini ya. Nyampe mana tadi? Ya kadang orang kita di dunia kerjaan tuh orang-orang spesifik ya, editor cuma ngedit doang, kameramen cuma nge-shoot doang. Nggak semuanya A sampai Z tuh dikerjain gitu. Nah, storyboard itu buat gabungin visi semua orang. Kadang kan aku mikirnya, kamu syuting ya, di belakangnya ada background mobil. Kan kita nggak tahu ya mobilnya tuh dekat sama itu orang atau enggak, mobilnya ada berapa banyak, orangnya pakai baju apa, baju yang dipakainya pakai topi atau enggak, warna apa. Nah, yang gituan semua kan kita nggak tahu. Kalau kita kerja sama satu orang mah ya udah semuanya berdasarkan gimana si satu orang itu. Tapi kalau kita kerja sama 10 orang, gimana jadinya coba? Aku punya bayangan mobilnya cuma satu, si itu punya bayangan mobilnya 5, si itu punya bayangan lapangan parkir gitu. Nah, semuanya tuh harus digabungin dengan apa? Dengan si storyboard ini, teman-teman. Ya, actionnya kita harus ada tuh, orang di antara mobil udah pakai tas kaliber sama topi gitu ya di antara mobil. Oh berarti ini kan kita tahu tuh di lapangan parkir gitu. Meskipun tadi si end resultnya videonya tuh kita ada perubahan ya gitu, tapi di awal banget kita udah punya si storyboard ini buat sama-sama punya visi yang satu gitu. Scene 2-nya ngomongin ke tas, terus nanti ada grafis kayak gitu. Scene 3 ada tulisan kaliber XKFC, terus ada efek kayak meledak gitu ya. Jadi kayak biar boom gitu doang sih. Ya, itu nanti ada motion graphics segala macam. Ini semua dimasukin ke dalam storyboard. Terus scene berdiri, terus ada di depan KFC, orang megang ayam. Terus ini yang selfie-selfie tadi tuh di toko kaliber. Kayak gitu. Ya, efek bumerang tuh. Kamera muter dari kiri ke kanan. Bumerang berarti bolak-balik gitu ya si cutting-nya ya. Nah, terus kita yang terbang-terbang ilustrasi. Ini transisi yang tadi transisi itu bisa dalam bentuk ya motion graphic juga, kita jatuh-jatuhin barang, terus lagi jatuh itu ada cutting gitu misalnya. Gitu. Terus keluar bukan untuk dimakan. Kalau ini kan tadinya mau keluar dari bucket, tapi kita sudah dibikin ternyata nggak bagus. Akhirnya kita ganti konsepnya. Kayak gitu. Terus ada yang 4 scene tadi ya, ada dibagi jalan, nemu barang. Tuh bentuk orangnya pun nggak usah super detail dikasih mata, muka segala macam. Gitu. Yang penting kita ada gambaran aja gitu si talentnya harus ngapain kayak gitu. Ini yang jalan tadi ngelewatin 3 frame beda. Itu frame-nya nggak usah digambar juga nggak apa-apa. Intinya di dalam storyboard tuh kita pengen pengen orang tuh punya clear vision gitu tentang apa yang kita bikin gitu. Gak jawab Pak Julius? Iya, keren ya.
Berarti kalau sendirian bikin kayak vlog sendiri gitu nggak perlu dong ada storyboard gini atau harus dibuat juga? Nggak perlu Pak. Tapi kalau orangnya benar-benar rapi terus benar-benar pengen ngedalamin video ya penting sih buat kita mulai dari si storyboard ini. Kenapa? Supaya kita tahu dan kita udah masuk lapangan mah. Maksudnya kita udah masuk di lapangan mah ya udah megang kamera sendiri terus harus ngedirect orang mungkin kalau perlu atau kitanya harus ngomong apa pasti nanti somehow ada yang kelewat gitu loh. Kayak misalnya aku pengen cerita dari misalnya vlog dari Bandung Jakarta gitu ya. Pengen di rest area 97 tuh beli tahu Sumedang. Terus si tahu Sumedangnya pengen dari dia nuangin gorengan tuh ke katelnya. Tapi kan banyak banget kan tuduh bukan cuma itu doang gitu. Nah, kalau di awal kita udah bikin storyboard atau bikin short list, minimal itu bisa jadi reminder kita buat kita eksekusi itu rapi gitu secara timeline. Kayak gitu. Sip. Ada yang mau bertanya yang lain? Oke. Kayaknya kita lanjutkan saja. Nanti kalau ada yang ingin bertanya di chat saja langsung ya. Ya. Silakan Kak Alfred. Oke, kita lanjut lagi ke tadi ya desainnya. Oh iya. Ya. Ada 3 kebutuhan teman-teman ya, 3 requirements to a successful video. Teman-teman kalau kalian bisa lihat aku nggak sih? Saya bisa. Bisa ya. Ini coba share screen-nya kita matiin ya. Jadi 3 kebutuhan ini apa aja sih? Itu kita ngomongin tentang ide cerita. Yang kedua tuh ngomongin tentang audio, terus yang ketiga tentang timing. Nah, nanti kita bakal coba demo beberapa demo edit singkat aja ya. Nah, tentang konten teman-teman ini ngomongin yang tadi, kalau kita ngomongin yang si move itu kan sebenarnya secara teknikal tuh simple banget ya dibandingin video yang KFC tuh. Yang KFC kan ada storyboard, terus motion graphic, itu kan kerja juga nggak mungkin 1 orang, itu kayak 2 hari produksi, terus 2 hari editing jadi gitu. Itu pasti rembukan produksinya. Nah, tapi kalau kita punya konten yang jelas, mau pakai 1 kamera pun bisa, ya resultnya bisa bagus gitu. Ya, nah ide cerita tuh penting banget karena saat kita videonya kualitasnya jelek, ya, let's say kita ngomongin gimana ya? Saat kita misalnya nih gelap, ini tetap terang. Nih, misalnya saat gue cerita kayak gini, tapi saat konten sharingnya tuh bener-bener menarik gitu. Kalian mungkin masih tetap stay di sini untuk nonton, gitu. Kalau kita punya kualitas yang bagus, tapi kita ngomongin kontennya nggak menarik, atau misalnya bawainnya kayak malas-malasan, ya udahlah, gini aja gue sharingnya. Sok, kalian mau nanya apa? Bebas. Menarik nggak sih? Nggak menarik ya, tapi kalau kitanya full of energy gitu ya, kita cerita tentang bikin video dengan excited segala macam. Nah, ini adalah salah satu contoh gimana cara bikin videonya menarik gitu teman-teman. Jadi saat kalian nanti cerita tuh tentang vlog, excitementnya juga harus ada gitu ya. Jangan nyampe kayak tadi itu ya udahlah ya gua mau nge-shooting tentang makan nasi gitu ya, intonasinya di bawah segala macam, kan ujung-ujungnya juga orang mana mau nonton yang gituan gitu ya. Jadi konten tuh penting banget di luar videonya, kameranya mau canggih atau enggak pun yang penting bawaannya bagus gitu. Lalu yang kedua tuh tentang audio teman-teman. Audio ini kita ngomongin, kan sekarang kita lagi speech ya. Tapi kalau kalian lagi bikin vlog, pasti ada audio juga kan somehow. Nah, misalnya gini kode-kode gue sih dulu. Masih kode-kode gue jelas sih. Jadi kode-kode kita juga cocok bisa jadi kayak gini gitu. Nah maksudnya audio tuh penting banget. Kenapa? Karena kalau kita pakai mic yang rada nggak karuan gitu ya, atau misalnya gue lepas headphone ini, itu suara dari luar masuk, atau suara dari dalam rumah juga masuk, gitu. Jadi, teman-teman juga perlu pikirin tentang si audio, ya. Orang tuh bakal lebih stay saat si audionya tuh
jelas gitu, karena kita ngelewat mata tuh bakal ngelewat gitu aja, tapi yang benar-benar bisa masuk ke otak kita tuh kalau kita ada audionya juga gitu. Audio tuh kayak salah satu hal yang krusial banget kalau kita ngomongin di dalam video, apalagi kalau ada vokalnya gitu. Kalian nggak mungkin kan kayak nonton video suaranya kayak gini gitu deh, nggak jelas kan, nggak jelas gitu kita ngomong apa gitu. Jadi faktor kedua itu audio, yang pertama itu konten tadi. Meskipun gambarnya jelek, gelap, tapi kalau bawaannya bagus, ya orang-orang tetap bakal lihat kita gitu. Audio juga sama, gambar kita gelapin lagi gitu ya, segini, tapi audionya tetap clear. Mungkin kita juga bakal stay untuk bisa nonton si videonya nyampe beres gitu. Nah, yang ketiga teman-teman, ini kita ngomongin timing, ya timing di dalam editing. Jangan nyampe si timing ini tuh bikin orang-orang jadi bosan gitu. Nih, aku punya satu video, kita coba ya, lihat. Ini kita cobain pakai Adobe Premiere. Teman-teman, ini kelihatan kan ada spike di sini ya? Di sini ya. Nih, kelihatan kan ada spike di sini ya? Coba kita gedein, bisa nggak? Nah, gini ya. Ini kita coba playback ya videonya. Nggak ada suaranya ya? Ini ada suaranya nggak, Pak? Nggak keluar, Pak, suaranya. And tomorrow is my birthday, the 3rd of December. Udah ya, udah kedengeran. Oke. Nih, teman-teman kita lihat ya. Good morning! Today we're going to celebrate my birthday. It's Saturday today, and tomorrow is my birthday, the 3rd of December. We're at a gas station, about to go. Adakah dari teman-teman yang merasa kurang dari video ini? Orangnya nggak jelas, kumur-kumur kayaknya ngomongnya ya. Iya, audionya, terus dia ada jeda ya Pak ya, di antara dia ngomong dia diam kayak gitu. Betul. Nah, teman-teman saat kalian ngedit pakai software apapun sebenarnya itu kita harusnya bisa lihat tuh yang namanya waveform ini ya. Kadang kalau aku ngedit tuh nggak ngelihat gambarnya secara utuh, karena kalau ngelihat gambar secara utuh kan di sini nggak ada gambarnya juga tuh. Timeline yang ini cuma ada di depan doang. Buat ngelihat gambar kan harus di play. Tapi kita bisa liatin si waveform audio ini. Ya, kalau kita ngomongin video ini tentang vlog, berarti pas dia ngomong harusnya ada spike di atasnya. Berarti di bagian sini nih, ini dia nggak ngomong, kita lihat. Ya, nggak ngomong tuh. Kalau kita lihat dari timingnya ini 1.18 ya teman-teman. Sampai terus sampai 2.18, berarti ini berapa detik? 1 detik. Ini menit, detik, sama frame ya. Ini mostly di semua software juga ada sih harusnya tentang timing ini. Jadi dia ada 1 detik, ini sebenarnya nggak kepake. Kebayang nggak kalau dia video ini selama 10 menit, ada 3 menit, cuma isinya gini doang, kan nggak menarik gitu. Nah, hal yang penting untuk kita editing tuh, kita harus hindarin si jeda-jeda ini semua. Jeda kayak gini tuh nggak bagus buat kita diantepin gitu. Ini kita bisa potong. Ya, kita cobain ya. Good morning! Nah, kita bisa potong dari good morning, dia beres, misalnya di sini,
Kita potong sampai di sini. Up. Nah, video ini kita cut, delete aja. Terus ini kita geser. Good morning. Today we're going to celebrate my birthday. Ya, kita ngilangin sih jeda yang tadi. Sorry, tadi kayaknya di sini dia ngomong. Nah, di sini ada Today today-nya. Tadi kita today ngomong we're- langsung Today we're going. jangan nyampe kita juga motong dia punya dialog gitu. Ya, kita geserin lagi. Good morning. Today we're going to celebrate my birthday. It's Saturday. Gitu ya. Nah, terus tadi yang Pak Yulis juga bilang di sini dia rada kumur-kumur, bener, nggak jelas juga dia ngomong. It's Saturday today, and tomorrow is my birthday, the 3rd of December. We are at a gas station. Nah, ini kan rada nggak jelas. Dia di sini ngomong today is my birthday. Good morning. Today we're going to celebrate my birthday. Ya, di sini today is my birthday, tapi di sini ngomong tomorrow. It's Saturday today, and tomorrow is my birthday, the 3rd of December. Ini sebenarnya kayak ada dua informasi, entah di sini mau ngerayain, tapi di sini ulang tahunnya, atau di sini ulang tahun dia, atau dia ada tipe ngomong, atau gimana. Nah, ini kan ada dua message yang bikin si audiens tuh bisa ada penafsiran yang lain gitu. Kita sebagai editor tuh berhak teman-teman untuk ya harus mempertimbangkan ya ide ceritanya apa, balik lagi. Tapi kalau aku sendiri mungkin ini bakal dipotong aja kayak It's Saturday today, and tomorrow is my birthday, the 3rd of December. We are at a gas station. nah informasi ini kan ngedouble, jadi kita potong aja. Misalnya lanjut ke sini dia cerita tentang we are at the gas station kan. We are at a Nah, gas informasi station. beda. Ya, informasi beda kita preserve yang ini. Ini kita hapus aja udah. Terus kita geser lagi. Good morning. Today we're going to celebrate my birthday. We are at a gas station. About to go. Ya, ini juga dia cerita tentang tempat, tapi somehow dia di belakangnya juga udah cerita tentang tempat juga di sini. Jadi ini udah cukup menggambarkan sebenarnya. Segini teh cukup. Kalau kita masukin ini lagi kan, ini footage goyang juga kan. Ya udah, bagian sini kita hapus juga. Ya, sama yang tadi itu. Ini kita geserin lagi. Udah. Ini bakal jauh lebih. Good morning. Today we're going to celebrate my birthday. We are at a gas station. About to go. Gitu. Ini total durasi sequence yang tadi teh cuma 7 detik ya teman-teman tuh. 7 detik 12 frame. Tapi yang sebelumnya kita coba lihat. Nah, di cuttingan yang sama ya kita mulainya. Tuh terus sampai sini. Berapa? Ada 16 detik. Ya, si kucingnya kita buang dulu dah. Ini juga kita buang dulu. Tadi 7 detik ya? Sama ini 16 detik. Berarti kita ngehemat 10 detik. 10 detik waktu audiens kita gitu. Coba kita lihat lagi. Good morning. Today we're going to celebrate my birthday. It's Saturday today, and tomorrow is my birthday, the 3rd of December. We are at a gas station. About to go. Gitu, dibandingin sama ini. Good morning. Today we're going to celebrate my birthday. We are at a gas station. About to go. Gitu. Ya, dengan kita bisa ngehemat editing kayak gini, ini bikin audiens lebih engage sama video kita. Gitu, karena ya ibaratnya gini, teman-teman kalau makan durian sebenarnya yang dimakan kan cuma dagingnya doang ya, nggak sama kulit-kulitnya, nggak sama bijinya.
Ya intinya mah dagingnya doang gitu. Nah ibaratnya saat kita udah potong-potong video kayak gini, ini tuh dagingnya gitu. Kita nggak perlu kasih si audiens jarak-jarak, kitanya mikir dulu, dia matanya juga hilang tuh, ngegeser kemana ya. Nah jadi di dalam video tuh kita bisa bikin engagement sama audiens kita lewat interaction. Lewat eye contact ya, bikin interaksinya lewat eye contact. Kayak gini nih, aku ngomong sama kalian dengan ngelihat layar kayak gini, sama ngomongnya kayak gini, feelingnya beda gitu ya. Kalau kita ngomong kayak gini kan ibaratnya kalian jadi kayak orang ketiga gitu. Tapi kalau kita ngomongnya kayak gini, saya ngomong sama kalian gitu. Ya, di sini pun sama, saat si mata dianya pindah, tuh, ini kan dia kayak mikir segala macam, nggak perlu kita ngeliat yang kayak gini. Untuk di hari besok dan Gitu. Jadi tadinya sih kalau misalnya Gitu, oke. Aku teh pengen ngundang satu anak yang memang dia pernah bikin konten gini, si Tiffany sih. Ya, dari saya udah Pak. Nanti saya Oke, jadi itu ya menarik sekali ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini tadi ada yang tanya ke saya Pak lewat Japri. Silakan. Kalau mau yang pakai CGI itu apa aja yang diperluin? CGI itu banyak banget ya. Aku sendiri nggak nyampe ke CGI sih sampai sekarang, karena buat nyampe CGI yang benar-benar berkualitas tuh kita butuh yang namanya motion tracking gitu. Itu artinya apa? Ibaratnya mah gini, gimana caranya si Transformer bikin robot itu benar-benar ada di sebelah kita dengan lighting yang sama, gerakan kamera juga sama. Saat si kameranya ngegeser, semua background berubah, terus robotnya juga ikutan tuh, si perspektifnya berubah, orang juga berubah. Itu tuh benar-benar kita, ya teknologinya beda lah gitu. Kita di Indonesia rasanya sih belum ada yang sampai se-advance Hollywood punya tools gitu. Kita punya equipment di Indonesia yang buat iklan pun kayak cuma baru ada 1 PH doang di Jakarta gitu. Jadi apa yang dibutuhin buat bikin CGI ya teknologinya sih, sama orang-orang yang benar-benar ya megang teknologinya itu gitu ya. Kamu boleh coba cek yang namanya motion tracking sama motion capture. Kalau teman-teman tahu film Avatar tuh yang biru, itu motion capture pertama kali dibikin sama James Cameron. Si mata orang segala macam, bukan mata, mimik orang segala macam tuh diambil. Ini aku coba Google ya biar kalian ada gambaran. ini yang anak yang kemarin isi. Saya rekam biar bisa untuk Nih. Ya, ini namanya motion capture. Jadi saat si mata dia ngedip, si tokoh ini juga karakternya ngedip. Gitu. Nah, di Indonesia kayaknya kita belum ada teknologi yang sampai sini. Ini juga motion capture, saat dia jalan langsung ke objek 3D-nya pun jalan. Gitu. Jadi di objek 3D ini dia ada bone, ada tulang. Si tulang ini tuh benar-benar mimicking si kita punya dia ngasih tahu apa tuh namanya, ya part of body juga gitu ya. Tuh dia senyum, ininya juga sama gitu. Siapa? Wih, si Sambadi ini tuh siapa ya? Di Indonesia itu sekarang udah ada yang namanya teknologi Unreal Engine. Itu di Jakarta ada satu. Dia namanya Sambadi, sama kita teh sudah di ini sih. Tapi dia belum bisa bikin sampai ke orang, dia baru bisa ngikutin si backgroundnya aja. Jadi Unreal Engine tuh gini ya, coba kita lihat demo. Kalau nggak ada namanya nggak boleh ingat. Oh, jam 8.10 biar nanyanya. Aku kirimnya jam siang itu yang 14 kirim, aku kirimnya ke anak-anaknya. Did the art in real-time graphics. There were 2 key areas that stood out. The first, dynamic global illumination. We directly use film quality assets and bring them straight into the end.
Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we use the cinematic versions, which would typically only be used in film. Ini kan masih karakter game ya. Enggak, ini dia dari YouTube ngambilnya. Kalau sekarang tuh ini udah bisa dari orang hasil gitu kan. Sama sekali ini mah YouTube wajar. Unreal Engine gitu ya. Iya, kayak gitu. Cuma makanya kita tuh perlu ngarahin yang kayak gini-gini teh ke nggak apa-apa dia explore kayak gini-gini, cuma perlu diarahin. Kalau bisa orangnya produktif. Itu akhirnya dia cuma background screen dong, video tuh. Tapi begitu kameranya geser, semuanya berubah. Ini belakangnya pakai proyektor kalau yang ini. Tuh, semuanya di studio gitu. Wow. Ya, teknologinya udah nyampe sana sih sekarang. Jadi CG itu bener-bener gila sih. Kalau B-roll penting nggak? B-roll tuh yang kayak gimana ya? Maksudnya B-roll yang dibikin sama Daniel Silver atau B-roll dari A-roll sesuai storyboard? Kalau yang B-roll sesuai storyboard itu penting banget karena itu somehow bakal nge-backup kita di dalam editing. Kalau kita punya A-roll itu satu list di dalam film kita gitu ya, di dalam video kita yang ngelengkapin ceritanya. Tapi A-roll doang tuh nggak cukup karena dia nggak ada variasinya gitu. Jadi B-roll tuh kita butuh untuk ngisi si kekosongan yang tadi untuk masukin informasi tambahan. Misalnya kayak gini, aku kan ngomong ke kalian cuma dari satu angle kan, tapi kalian nggak tahu tangan aku lagi ngapain gitu sekarang, kayak lagi ngetik kah atau lagi buka WhatsApp atau apa. Nah, si B-roll tuh fungsinya buat nge-backup informasi-informasi yang lain seperti itu gitu. Kayak tadi itu si yang buka kado, masih ingat ya? Yang ngebungkus kado itu kalau kita lihat satu angle dari depan itu sebenarnya kita bisa ngomong sebagai A-roll kita gitu ya, satu video komplit jelas. Tapi kita nggak tahu cara dia ngegunting tuh digeser kah? Kayak tadi digeser kan seret gitu, atau dia guntingnya satu di pakai apa ya istilah gitulah ya. Nah, si B-roll tuh untuk kita ngelengkapin informasi-informasi yang nggak disampaikan di dalam storyboard itu. Siapa sama gitu? Ya sebenarnya di dalam storyboard bisa aja kita masukin itu list lengkap itu, cuma kadang fotonya kartun. Ada di lapangan yang baru kelihatan gitu. Bukan orang kita ya. Ya. Nah, terus jadi kayak game ya. Iya, yang Unreal Engine tadi itu awalnya dipakai untuk teknologi game gitu, karena di game itu kan mereka pakai 3D kamera juga. Saat si tokohnya geser kemana dia ada background ngikutin awalnya dari sana, terus diadaptasi dimasukin ke dalam si motion capture tadi gitu. Jadi saat si orang ngegeser, kamera ngegeser, background pun semuanya otomatis ngegeser dan itu real time gitu. Nah, terus lanjut lagi. Kalau masih beginner, sharpness, luminous color, begitu harus dipelajari dulu nggak? Yang perlu dipelajari sebenarnya, kalau aku waktu pertama kali belajar color tuh basicnya dari curve sih. Curve tuh bener-bener bisa ngubah kita punya looks. Dibandingin sama sharpness, luminous, sama saturation kali ya, bukan color ya, HSL. HSL tuh cuma bikin gambar kita jadi kayak crispy atau creamy
Ya gitu. ampun, kayak makan. Kalau crispy itu kalau sharpness-nya ditajemin nih, ini kita kalau ngeliatin zoom ini kan pakai kamera FaceTime yang cuma 720 kan FaceTime tuh, jadi kita ngelihat gambarnya juga rada-rada nge-flat tuh ya. Bagian dahi ini kan kalian nggak bisa ngelihat jerawat gitu atau apa, nggak bisa lihat freckles atau apa kan karena nggak ada sharpness-nya gitu. Tapi kalau kalian pakai kamera yang 4K otomatis semua kelihatan, dan si sharpness itu kalau makin ditambahin ya makin kelihatan tuh semuanya gitu. Tapi tajam juga nggak artinya bagus gitu. Kalau terlalu tajam juga nggak bagus sih guys. Kalau teman-teman pengen tahu ya, di dalam film Hollywood tuh mereka pada pakai yang namanya lensanya tuh lensa cine lens gitu. Nah buat beberapa project yang si kaliber, terus yang bukan yang short film, apa sih tadi satu lagi itu? Oh yang master ya. Nah yang master tuh kita pakai cine kamera gitu. Sama yang short film itu udah setara sama cine cam gitu. Beda sama yang si kaliber. Bedanya apa? Kadang kalau kita pakai kamera foto dijadiin video itu over sharpness. Jadi lensanya foto tuh kan beda ya. Lensa foto tuh dibikin untuk tajam. Sedangkan lensa video tuh dibikin untuk natural gitu. Jadi gimana kayak mata kita ngelihat aja. Dan mata kita ngelihat juga nggak akan sedetail itu sebenarnya gitu. Nah, jadi sharpness tuh jangan nyampe kita over sharpness, ujung-ujungnya jadi kayak sinetron. Maaf ya, jadi kayak sinetron Indosiar gitu, jadi kayak murahan si looks-nya. Terus kita punya color juga jangan nyampe full warnanya over banget nih. Aku coba contohin lagi sama si video vlog tadi ya. Tuh, nggak apa-apa, bagus Nih, ini kan kita ngelihat dia segini mah mukanya rada-rada natural ya. Tuh. Coba bayangin kalau kita main HSL ya tadi ya, coba. Sorry. HLS ya, sorry bukan HSL. Oh, sama sharpness. Ini kalau efeknya sharpnya terlalu tebal. Di semua nggak kelihatan. Lebih kelihatan nggak? Ya intinya teman-teman saat kita punya si sharpness di fullin banget, dia malah kelihatannya jadi nggak natural gitu. Kalau dipakai sharpness jadi kayak gini pecah ya. Iya. Tuh, kalau sharpness-nya benar-benar over, dia malah jadi hancur. Gitu. Iya. Tapi kalau kita ini sih si gambarnya sebenarnya rada-rada glowy ya. Mungkin gini ditambah sharpness segini cukup sih. Yang penting detail tetap ada, tapi jangan nyampe mukanya jadi burik gitu loh, jadi kayak semuanya garis-garis gitu. Lalu tentang tadi tuh color atau saturation, itu tentang seberapa vibrance gambar kita, ini juga perlu kita perhatiin. Kalau over saturation, ujung-ujungnya jadi semua warna keluar sih benar, cuma jadi aneh kan, jadi nggak natural gitu. Ya, malah orang-orang Hollywood isinya tuh dikurangin. Jadi dia rada-rada pale gitu sih. Bukan pale ya. Rada desaturate lah istilahnya mah. Gitu. Ini normalnya, terus ini di desaturate. Gitu. Lebih orang-orang bilang mah lebih sinematik lah. Gitu di desaturate tuh. Jadi warna yang benar tuh yang gimana? Balik lagi cerita kita mau kayak apa. Kadang kalau cerita kita pengen dreamy, atau ngomongin tentang hope, ngomongin tentang positif, kadang gambar kita tuh perlu rada-rada diterangin, ya kurang lebih kayak gini lah ya, si kontrasnya segala macam gitu loh. Shadow jangan lupa agak turunin
biar tetap ada range-nya gitu. Tapi kalau kita pengen cerita tentang ini adalah film horor, ya beda lagi colornya. Mungkin kita bisa again jadi ke biru, warnanya digelapin dikit, highlight, shadow-nya malah dinaikin gitu. Beda gitu looks-nya. Ya lebih jadi kelam gitu videonya. Nambahin Wah, dia softwarenya udah parah habis ini mah. Gabungan Adobe. Iya, gabungan Adobe sama tuh udah langsung berubah. Aduh. Gitu, jadi coloring tuh bener-bener ngaruh juga sih. Tapi untuk di awal kan dia mah kerjanya ini balik lagi kita mau ceritain tentang apa. Ini memang. Tuh, ini mah kalian explore sendiri aja karena banyak banget tutorial di YouTube tentang coloring gitu. Nah, terus masalah lainnya, aku di sini kan pakainya Adobe Premiere. Kalau beda software, treatment-nya juga beda, tapi basically semuanya sama sih. Nah, yang paling universal untuk coloring itu sebenarnya curve. Nih, yang tadi aku sempat cerita ya. Kalau mau belajar pertama kali belajar apa? Belajarnya curve. Ya kemarin tuh yang waktu Natal Guru keren itu si Pak Willy yang jadi TV besar itu. Di curve aku ini pernah ada ide ke situ. Ada waduh, keren garis bawah ini shadow, garis atas tuh highlight. Kalau kita naikin di tengah-tengah ini mid tone. Jadi saat kita naikin semuanya naik tuh ya, kompensasi semuanya. Tapi kalau kita ubah bawahnya digeserin tuh shadow-nya makin tarik gitu, makin gelap. Nah, buat awal-awal kalian coba pelajari use ini aja gitu. Dan nggak bisa kalau mau expert ya, tapi kalau enggak ya belajarnya di brightness kontras dulu aja. Betul, Mister. Nih. Makanya kalau bicara waktu dan Kak Alfred jadi kepikiran ini. Iya. Software untuk editing video itu yang bagus apa sih Kak Alfred? Ini beda-beda Pak. Kalau orang film banyaknya mereka pakai Avid, orang news banyaknya pakai Avid karena itu Avid Media Composer. Karena dia workflow-nya super cepat. Gitu, kayak orang news kan syuting terus kayak 2 jam kemudian harus tayang broadcast di Indonesia misalnya. Itu kan secara kualitas juga harus bener gitu. Mereka pakainya Avid. Kalau orang wedding, mereka pakainya Premiere atau enggak Final Cut Pro dari Apple punya. Itu paling universal juga gitu. Nah, kalau orang film, mereka sekarang pindah ke DaVinci. DaVinci itu secara coloring jauh lebih dalam banget gitu. Untuk tahap awal sih, aku saraninnya kalau mau belajar mendingan coba DaVinci aja. Kenapa? Karena DaVinci itu gratis Pak. Kalau Premiere tuh sekitar 8 juta 1 tahun. Gitu. Nah, DaVinci Resolve dia gratis, terus dia juga powerful banget untuk coloring. Jadi kalau teman-teman lihat tadi semua coloring yang si Master, terus coloring yang Zico tadi itu semuanya di DaVinci juga. Ngeditnya juga kita pakai DaVinci Resolve. Master aja lah. Gitu. Timeline-nya kita tetap pakai Premiere, soalnya memang ada perbedaan si logic workflow-nya. Gitu. Tapi nggak masalah karena semua software sekarang tuh bisa bolak-balik. Mau ngedit di sini, nanti coloring di DaVinci bisa, mau dari DaVinci nanti finishing masukin online tuh masukin motion graphic ya, di Premiere pun bisa. Gitu. Nah, untuk sekolah kalau mau didalemin Pak, usul aku DaVinci aja soalnya ya itu gratis sih. Waduh, tapi RAM-nya berat. DaVinci lebih ringan Pak dibandingkan Adobe Premiere. Itu karena DaVinci dia basic dari si Adobe ya. Nah, dia tuh bisa kerja sama VGA. Kalau si Premiere tuh dia terakhir banget baru bisa kerja pakai VGA, pakai graphic card gitu. Pertanyaan buat anak-anak. Nah, kalau Final Cut Pro kan harus di Apple.
meskipun lebih murah, cuma Apple-nya yang mahal ya. Jadi jalan tengahnya sih aku sekarang pakai DaVinci gitu. Kantor pun pakai DaVinci. Oke, Kak Alfred, ini kan kita nanti mau bikin vlognya untuk anak-anak nih. Ya. Kalau kita lihat kan sekarang yang tren itu kan apa ya, KineMaster yang saya suka lihat ya. KineMaster, Filmora, InShot, yang tadi ini sama anak-anak. Nah, kira-kira untuk editing sederhana, kita mau bikin vlog ya. Itu gimana ya, Kak ya? Buat bikin vlog ya? Buat bikin vlog, bebas sebenarnya software-nya apa aja. Mungkin udah pernah diajarin juga ya Pak di sekolah ya sebenarnya. Sudah. Ini lagi direkam. Halo. MJ bisa di-mute dari situ. Ya. Aku lagi nih. Ya, mungkin udah pernah diajarin juga di sekolah. Jadi sebenarnya basically secara cutting-an kalian bisa pakai yang cara terakhir tadi tuh. Jangan nyampe si orang-orangnya pas kalian ngomong ada jeda dibiarin gitu loh. Nah, terus bukan ilmu ya, yang tadi kita sharingin juga tentang kamera movement, tentang shot size itu juga bisa diaplikasiin. Gitu. Tadi aku kirim linknya udah ke Pak Hercules ya, mungkin itu juga bisa dibagiin aja Pak ke anak-anak, nggak apa-apa. Gitu, tentang shot size bisa diaplikasiin. Kapan harus pakai close up, kapan harus pakai wide, sesuai yang tadi disampaikan juga. Kita pakai wide itu saat kita mencerita tentang tempatnya, saat kita mencerita tentang nuansa suasana di lokasinya seperti apa gitu. Close up tuh kalau kita mencerita tentang informasi yang detail ya, tentang rasanya, ini enak loh, nah itu muka orangnya. Atau misalnya kita cerita tentang masuk satu wahana harus ada tombol yang dipencet. Nah, itu kan di close up tuh tombol yang dipencet. Jangan nyampe tombol yang harus dipencet tuh pakai wide gitu loh. Gitu. Terus kalian misalnya mau cerita tentang let's say kita ngomongin Dufan lah ya, yang universal. Kita mau cerita tentang kora-kora gitu ya. Ya jangan nyampe di close up kan, kita nggak tahu tuh geraknya dia segimana. Tapi kalau kita pakai angle wide kan jadi kelihatan seluas apa gitu sih tempatnya. Nah sebenarnya untuk vlog tuh basically semuanya yang tadi kita bahas sih Pak. Jadi kayak ya shot size, terus kamera movement, sama cutting. Nah, terakhir kita harus perhatiin si 4P yang tadi. Teman-teman masih ingat nggak 4P-nya apa? Yang pertama itu apa coba? Person. Ini apa coba? Ya. Plot ya. Sama apa ya? Position. Purpose. Betul, hore. Thank you, Jomet. Bener ya, Jomet ya? Ya. Ya, betul. Yang kita harus perhatiin itu si 4P yang tadi, teman-teman. Kita mau cerita tentang apa? Ya, subjeknya itu siapa? Gitu. Tempatnya di mana? Terus alur ceritanya kayak apa? Ada konflik nggak di dalamnya gitu ya, plotnya. Terus yang terakhir tujuan kita apa? Kayak gitu. Ya, itu sih kiat-kiatnya Pak untuk kita bikin vlog. Oke, ini menarik sekali ya. Silakan siswa-siswa ada yang mau bertanya sebelum nanti mungkin kamu akan bikin vlog ya, vlog seharian. Nanti kalau misalkan nih vlog kamu sudah jadi boleh di-share ya. Nanti di-share ke kayak mau bertanya di Jessil. Silakan Jessil, mau bertanya apa? Does it need to be a vlog? Oh enggak sih, bebas sih Jessil. It's up to you. Yang penting kita nanti bisa mengedit video. Tujuannya kan itu. Jadi nggak harus vlog. Jadi kamu bikin apa itu boleh. Nanti kamu bisa praktekkan apa yang sudah diajarkan hari ini, editing dan hasilnya apa. Yang penting video. Nah nanti kalau sudah jadi kamu boleh share ke Hercules ya. Nah, nanti kalau bagus, kita akan tayangkan di YouTube sekolah. Karena kita punya YouTube sekolah kan. Jadi, supaya itu juga bisa dimaksimalkan dengan hasil video dari kamu. Kita tunggu nih videonya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau udah selesai, ntar aku lupa pertanyaannya apa. Oke, coba diingat-ingat dulu. Siapa?
Oke, ini ada yang bertanya nih, Cliff nih. Mister, ini videonya wajib atau tidak? Tidak. Tapi kalau misalkan kamu mau bikin, silakan dibikin. Karena kalau ilmu tidak dipraktekkan, itu hilang. Jadi, mari kita praktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Gitu ya. Ini sangat menarik loh untuk editing video ini, terutama untuk kamu yang punya YouTube ya, link YouTube. Ini akan sangat berguna. Oh, Cliff ini bertanya lagi, besok ada kelas lagi? Tidak, jadi hanya hari ini saja. Makanya silakan ditanyakan ya untuk yang ingin bertanya di hari ini. Kalau nanti kamu mau bertanya tentang hal-hal lebih lanjut, bisa tanya ke Mr. Hercules. Ada lagi yang mau bertanya? Kumpulin videonya paling telat kapan? Terserah. Bebas. Setelah liburan, bebas, terserah. Pokoknya kamu selesai bikin, kamu share ke Mr. Hercules ya. Nanti kalau bagus kita akan tayangkan di YouTube sekolah. Jangan khawatir, YouTube sekolahnya nggak akan hilang kok. Akan ada terus sampai kapanpun juga. Nggak usah lama-lama juga sih. Tapi kalau mau 2 jam juga boleh ya, terserah. Atau film horor. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Nggak ada ya? Ada? Oke. Cliff, tanya apa Cliff? Besok ada kelas lagi. Tidak ada Cliff, kan tadi udah dijawab sama Mister. Jadi hari ini saja. Oke, balik. Mungkin kita simpulkan sedikit ya, Kak Alfred. Jadi tadi step-step yang penting itu misalkan untuk bikin vlog itu adalah harus bikin plotnya dulu, lalu ambil gambar, editing, baru di-upload, begitu ya Kak Alfred ya? Iya. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih, Claire. Kalau mau ganti background tapi tidak pakai green screen, bisa nggak ya, Kak Alfred? Ganti background nggak pakai green screen, basically kita harus cari warna yang nggak ada di dalam badan kita, yang nggak ada di dalam badan sama baju maksudnya. Kalau kamu pakai baju hijau, pakai green screen nanti hilang juga bajunya. Kalau nggak green screen harus blue screen gitu. Bebas. Iya. Kalau zoom ini kita cuma bagian badan orang aja, tapi begitu kita geser-geser gini tuh tangannya hilang kan, nggak smooth gitu. Gitu kalau nggak green screen jadinya blue screen. Siap. Ada lagi yang tanya lagi yang lain? Ada? Nah ini kata Mr. Perkan tadi, kalau kamu mengumpulkan dan nilainya dan bagus, nanti akan dapat bonus poin juga. Ya. Langsung pada senyum-senyum gitu ya. Oke, jadi pokoknya kalau kamu sudah selesai, silahkan share ya. Nanti kita akan lihat, kalau oke kita akan tayangkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Jelas semua ya? Oke, kalau gitu paling apa ya, terima kasih Kak Alfred sudah berbagi ilmunya luar biasa dengan kita hari ini. Mungkin kalau kita nggak praktekin, kita nggak akan tahu ya seperti apa. Betul Pak. Nah nanti kalau misalkan sepanjang prosesnya ada yang ingin bertanya ke Kak Alfred, gimana ya? Lewat Mr. Hercules? Boleh, atau enggak kalian bisa lewat ke Instagram aku langsung aja. Pada Instagram di nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, di-share aja di chat atau diomongin juga nggak apa-apa supaya bisa baca semua. Di ini aja ya, @alfredw17 itu di settingnya Zoom-nya. Nanti kalau ada teman-teman mau tanya tentang video-video gitu, boleh DM aja lewat Instagram, oke? Sip. Ya, jangan lupa di-follow, jadi follower. Oke. Terima kasih nih Kak Alfred sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih.
Oke, ya paling gitu aja ya untuk siswa-siswi hari ini. Semoga yang disampaikan ini bisa menginspirasi. Karena Mister sendiri sih sangat suka ya mendengarkan tadi pemaparan dari Kak Alfred. Karena kita guru-guru juga bikin video nih Kak Alfred. Video pembelajaran, karena kan kita jarak jauh nih sekarang. Ya. Jadi semoga bisa nanti guru-guru juga mempraktekkan ilmu yang sudah Kak Alfred berikan. Iya, ya. Amin. Semoga maju juga ya. Terima kasih. Oke, tadi kan kita sudah buka dengan doa, maka kita juga akan tutup juga dengan doa ya. Mister mau minta tolong siapa ya? Miss Email deh. Miss Email yang jauh di sana. Oke, silakan ditutup dengan doa. Doa ya sikapnya yang baik. Tuhan makasih hari ini kami boleh kumpul sama-sama di Zoom ini. Kami boleh belajar ya Tuhan lewat kakak kami Alfred ya Tuhan. Makasih untuk ilmu-ilmu yang dan tips-tips yang diberikan. Ya Tuhan, kami mau berpisah satu sama lain. Engkau yang sertai kami untuk setiap aktivitas kami ke depan, biar Engkau sertai juga. Berkati juga untuk Ko Alfred dalam usahanya, Kau berkati dia makin bertambah, makin lebih. Makasih Yesus sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.